Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Berjumpa lagi dengan Bu Dani. Kali ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran ini. Setelah menyimak penjelasan guru melalui video, diharapkan siswa dapat 1. Memahami tahapan pembuatan garam dengan terperinci. 2. Mengenal konversi waktu dengan tepat. 3. Mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. 4. Meningkatkan kemampuan melipat kain dengan benar. Pada buku teks siswa, kalian pasti sudah membaca tentang bertani garam. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya perubahan wujud. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Ya, salah satu contohnya adalah perubahan wujud dalam proses pembuatan garam. Anak-anak, bahan dasar untuk membuat garam adalah air laut. Oleh karena itu, kalau kalian mencicipi air laut, rasanya pasti asin. Berikut adalah proses pembuatan garam. 1. Petani menyiapkan petak-petak tambak di pinggiran pantai. Tanah di dalam petak tambak harus dipadatkan terlebih dahulu. Setelah tambak garam dibuat, kemudian diisi air laut dengan kedalaman tertentu. 3. Diamkan air laut. Lama-kelamaan air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Nah, anak-anak, kalau air lautnya menguap, pasti akan berkurang dan meninggalkan kristal-kristal garam. 4. Tambahkan air laut setiap hari untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal. Hal ini dilakukan untuk menggantikan air laut yang menguap. 5. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak akan semakin tebal dan harus segera dipanen. Ingat, jangan memanen garam pada saat musim hujan, karena akan berpengaruh pada kualitas garam. Kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam disebut penguapan. Daerah penghasil garam di Indonesia antara lain pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Garam yang sudah dipanen kemudian dijual ke pabrik-pabrik untuk ditambahkan zat iodium lalu dipasarkan. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Sekarang, kamu harus menceritakan proses pembuatan garam dalam bentuk cerita bergambar. Nah, kalian sudah mempelajari tentang proses pembuatan garam. Sekarang, kita akan mempelajari tentang satuan waktu. Saat ini kita akan belajar tentang satuan waktu yaitu jam dan menit. Perlu kita ketahui bahwa 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit 60 detik. Untuk memanen petak garam, petani membutuhkan waktu 90 menit. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Mari kita lihat penyelesaiannya anak-anak. 90 menit sama dengan berapa jam? Nah, 90 menit itu sama dengan 60 menit tambah 30 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti sisanya 30 menit.
Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Berikutnya kalian harus mempelajarinya dengan tekun ya, agar bisa mengubah dari jam ke menit, menit ke jam. Kali ini kita akan belajar melipat kaos. Coba kalian sebutkan proses perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipat baju dengan rapi dan susunlah di lemari. Anak-anak, perhatikan ya, ini ada contoh cara melipat kaos yang benar. Setelah kalian perhatikan, nanti kalian praktekkan dan kalian bisa membantu orang tua di rumah untuk melipat kaos. Yang pertama, letakkan kaos di permukaan yang datar dengan bagian depan berada di bawah. Kemudian rapikan kaos. 2. Lipat bagian kaos terlebih dahulu. Bagian bawah ya yang dilipat. 3. Lipat bagian kanan kaos. Jangan lupa lipat juga lengan kaosnya. 4. Lipat bagian kiri dengan cara yang sama. 5. Lipat lengan kaos bagian kiri. 6. Buatlah lipatan tengah sehingga kaos terbagi menjadi 2. Lalu lipat kaosnya. Nah, yang ketujuh, kaos sudah terlipat dengan baik. Jangan lupa dirapikan ya. Anak-anak, ada beberapa cara lain untuk melipat kaos. Coba perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Nah, dilihat ya gambarnya. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang cara melipat kaos dengan video. Kalau tadi kalian sudah menyimak langkah-langkah melipat baju, kali ini Bu Dani akan mempraktikkan secara langsung agar kalian nanti dapat membantu orang tua kalian. Oke, sini. Yang pertama adalah kalian rapikan baju, kemudian lipat bagian bawahnya. Lipat bagian kiri, jangan lupa lipat lengan. Lakukan juga pada bagian kanan. Setelah itu, lipat bagian tengah. Rapikan. Mudah bukan? Berikutnya adalah teknik yang kedua. Kalian tarik garis tengah, kemudian dari atas ke bawah, cubit sampai ke bawah. Setelah itu, pertemukan bagian ini dengan ini ya. Kalau sudah begini, kalian lipat bagian satunya, lengannya juga dilipat. Jadi deh, mudah bukan? Jangan lupa kalian bantu ibumu untuk melipat kaosmu sendiri ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, stay at home. Jangan lupa anak-anak, kalian praktekkan cara melipat kaosnya untuk membantu orang tuamu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.